Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pemirsa, anak-anak ibu Al-Hamid Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam bulan Ramadan, di dahsyatnya Ramadanku, alhamdulillah pada hari ini bisa bertemu lagi dengan ibu dalam materi memahami makna syukur di bulan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh dengan berkah dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita begitu indahnya Islam yang kita anut sebagai agama di muka bumi ini. Alhamdulillah, sebagaimana materi yang akan Ibu sampaikan pada kali ini, yaitu tentang memaknai makna syukur. Nah, jadi memahami makna syukur, seperti apa syukur itu? Syukur kalau dalam bahasa Indonesia itu sama dengan namanya terima kasih. Bersyukur kepada Allah itu hukumnya wajib, sedangkan kita sebagai umat manusia yang diciptakan oleh Allah sudah seharusnya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya kita diciptakan sebagaimana tugas kita, yaitu di muka bumi, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya syukur ini macam-macam bentuknya. Ada yang dari hati, ada yang lewat lisan, dan ada juga yang lewat perbuatan. Syukur yang diungkapkan dengan hati, kita meyakini bahwa Allah telah menciptakan kita dengan begitu banyak nikmat yang tak terhitung jumlahnya, sehingga wajar kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah, yang selalu kita ucapkan ketika mendapatkan nikmat, baik itu nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat salah satunya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh dengan berkah dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan, yaitu dengan kita melaksanakan sholat. Itu salah satu tanda kita syukur kepada Allah, dengan sedekah, dengan sujud syukur. Nah, jadi di dalam fikih itu ada namanya sujud syukur, sujud yang kita laksanakan ketika kita mendapatkan nikmat yang tidak berkelanjutan, misalkan karena kelahiran seorang anak, karena misalkan lagi mendapatkan harta yang luar biasa banyaknya, misalkan yang tidak berkelanjutan. Kalau berkelanjutan kan seperti kita bisa bernapas, itu berkelanjutan. Kalau kita setiap saat sujud syukur, luar biasa itu kada kesujudan. Banyak mana kita seharusnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan ini sebagai bulan yang luar biasa. Kenapa di bulan Ramadan ini perlu disambut dengan luar biasa? Karena bulan Ramadan di dalamnya ada salah satunya adalah malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, jadi kita patut bersyukur dengan adanya Ramadan. Nah, kayak apa bersyukurnya tadi? Lewat hati. Nah, kita mensyukuri alhamdulillah sampai ini kita di bulan Ramadan, sebagaimana doa kita mulai bulan Rajab itu sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan kita kepada bulan Ramadan nih, alhamdulillah sampai sudah di bulan Ramadan, syukuri. Nah, nanti apa kita bersyukurnya tadi? Ya tadi, hati meyakini bahwa kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, banyak-banyak mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, bersyukur lawan Allah. Nah, terus apa lagi? Tambah lagi ibadah di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan tadi bulan dilipat gandakannya pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tambahi terus beribadah kepada Allah. Nah, karena apa? Bulan Ramadan ini yang namanya pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Nah, setan itu dibelenggu. Nah, waktunya kita ayo tinggalkan rasa malas, tinggalkan rasa koler. Nah, supaya rajin beribadah kepada Allah di bulan yang sangat mulia ini. Nah,
bersyukur lawan Allah sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat yang ketujuh yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami tambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkarinya maka sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Nah, Allah di sini meyakinkan kepada kita jar Allah siapa yang bersyukur pasti ditambah, kada pacangan berkurang, insya Allah pasti ditambah jar Allah Ta'ala. Nah, tapi kita apabila sebaliknya kufur, kada mau mensyukuri akan nikmat Allah, maka balasannya siksanya sangat pedih. Di dalam Quran surah Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat 152 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kepadaku niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kata Allah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, kita disuruh untuk selalu ingat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Nah, jadi penting mana kita bersyukur kepada Allah, terutama di bulan Ramadan ini, karena nikmat Allah itu kada ada habisnya. Kalau kita hitung-hitung mah luar biasa nih. Kita masih bisa hidup. Nah, malam tadi kita guring. Nah, alhamdulillah masih Allah bulikakan nyawa kita sehingga kita masih bisa hidup. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bernapas. Seandainya oksigen kita nukar, maka ada tukaran oksigen. Banyak banget oksigen yang harus ditukar. Berapa sudah keluar duit. Nah, belum lagi nikmat mata, nikmat hidung, nikmat luar biasa kalau kita hitung. Nah, bagaimana kita bersyukur selanjutnya? Nah, tadi salah satunya dengan sholat. Nah, di dalam hadis Rasulullah itu ada diingatakan bahwa yang namanya kita itu bersyukur salah satunya dengan cara sedekah. Nah, dengan cara kita bersedekah itu tandanya kita bersyukur kepada Allah. Apa sedekah kita? Nah, bisa dengan ucapan tahmid, tahlil, takbir, itu termasuk dengan juga sedekah. Nah, ada juga sedekah sendi-sendi kita lewat apa? Salah satunya lewat sholat duha. Nah, sholat duha itu pahalanya sama dengan sedekah 360 sendi yang ada di tubuh kita. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tentang syukur bisa menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita manusia ini yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Oleh sebab itu, makanya kita disuruh untuk selalu mengingat akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena syukur. Nah, sebutin lawannya juga sabar. Nah, kawannya syukur, sabar itu keimanan yang sangat luar biasa. Apabila itu disandingkan luar biasa itu antara syukur dengan sabar ini. Makanya kita sebagai umat manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu bersyukur kepada Allah, agar kita menjadi hamba yang bertakwa, karena hamba yang bertakwa itu yang akan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu apa yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, menjadi keberkahan bagi kita semuanya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita sudah dengarkan pemaparan materi daripada Ustazah Dahliati mengenai materi tentang syukur. Selanjutnya dalam program Dahsyatnya Ramadanku, kita masuk kepada segmen yang kedua, Ulun bertanya, Ustazah menjawab. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita masuk kepada segmen yang kedua, tanya jawab Ustazah. Jadi dalam segmen tanya jawab kali ini, dari pemaparan yang tadi Pian sampaikan, ada 3 pertanyaan nih Ustazah. Silahkan. Langsung ulun bacakan. Iya, silahkan. Jadi yang pertama nih Ustazah, pertanyaannya, tadi Pian sebutkan ada 3 cara bersyukur. Nah, yang pertama ada syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan juga syukur dengan perbuatan. Pertanyaannya nih Ustazah,
bagaimana contoh daripada ketiga bentuk syukur ini? Nah, terutama juga bagaimana cara kita mengaplikasikannya di bulan Ramadan. Oke, yang pertama tadi cara bersyukur. Ya, cara bersyukur itu ada 3 macam. Yang pertama tadi lewat hati kita, di mana hati kita yang pertama ini meyakini bahwa yang namanya nikmat itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita sudah yakin bahwa semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita menghargai Allah yang telah memberi kita. Apalagi kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan berkah, dilipat gandakannya pahala. Nah, di sini kita merasa oh Allah telah memberi kita nikmat yang sangat luar biasa, sehingga hati kita merasa sehimung, senang ya orang Banjar tuh. Nah, bahwa Allah memberikan kita nikmat yang besar. Yang kedua, syukur lewat lisan atau lewat mulut kita. Dengan cara mulut kita mengucapkan Alhamdulillah. Nah, setelah selesai sholat kita biasanya kita ucapkan Hamdalah. Setelah selesai makan, Hamdalah. Selesai makan sahur misalkan tadi, Alhamdulillah, nikmat yang banyak yang Allah berikan. Jadi lisan kita selalu berzikir kepada Allah dengan mengucapkan terima kasih kepada Allah. Yang ketiga, dengan perbuatan. Nah, nanti apa perbuatannya? Dengan bersedekah, dengan sholat malam nih, qiyamul lail, terutama di bulan Ramadan ini kan ada sholat tahajud, ada sholat tarawih nih yang hanya ada di bulan Ramadan, sholat witir. Nah, maka perbanyaklah sholat itu, jangan sampai ditinggalkan. Usahakan selalu dikerjakan setiap malam. Apalagi misalkan lagi di bulan Ramadan kita saling berbagi, misalkan nih membukakan orang berpuasa sebagai tanda apa? Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat perbuatan. Nah, itu mungkin beberapa contohnya. Oke. Jadi tadi bersyukur dengan hati dengan cara kita meyakini, Ustazah. Iya. Nah, lalu ada bersyukur dengan lisan dengan cara kita mengucap hamdalah. Lalu ada dengan cara perbuatan kita perbanyak sedekah dan juga Ibadah. sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Lanjut ke pertanyaan kedua, Ustazah. Bagaimana cara kita agar selalu merasa cukup? Nah, apalagi di tengah gaya hidup yang sekarang itu modern dan juga hedonis nih bisa dibilang. Bagaimana nih, Ustazah? Yang namanya kehidupan ini luar biasa. Cobaan dan rintangan yang Allah kasihkan kepada kita, yang namanya hidup itu selalu ada masalah. Tinggal kita yang menyikapinya seperti apa. Makanya di dalam akidah akhlak itu ada salah satu akhlak kita, yaitu merasa qanaah, merasa cukup atas segala nikmat Allah. Jadi apapun yang dikasih Allah, kita merasa cukup. Kalau kita mengikuti gaya hidup itu tidak akan pernah cukup. Nah, kalau kita melihat apapun yang Allah berikan cukup, insya Allah. Walaupun ujar almarhum Guru Juhdi itu, nang nih nasi nih sedikit aja, sapiring cukup. Nah, iwak kadeda, nah dapat maringge misalkan, dapat iwak sapat seikung digoreng sini ulah cacapan asam, nikmatnya tuh luar biasa. Nah, jadi oleh sebab itu kita tuh disuruh melihat ke bawah. Orang nang di bawah nang kayak apa, nang ekonominya di bawah daripada kita. Nang kayak apa kita, alhamdulillah misalkan kawa sekolah, kawa belajar, abah mama masih hidup, masih kawa mau ongkosi kita sekolah misalkan nih. Nah, maka kita patut untuk bersyukur. Lihat mereka yang kada mampu sekolah, lihat mereka yang mampu misalkan makannya kada tapi kawa nang kayak kita. Nah, insyaallah dengan kita melihat ke bawah, kita selalu merasa luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga menimbulkan rasa di hati kita untuk selalu bisa berbagi dengan mereka yang merasa kekurangan. Mungkin seperti itu. Jadi caranya dengan cara kita menumbuhkan sifat qanaah di dalam hati, dan juga kita lihat orang yang berada di bawah kita. Berada di bawah kita. Tapi kalau masalah ibadah, lihat yang di atas kita. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita melihat yang di atas kita, itu kita bisa tambah ibadah kita lagi. Masya Allah. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, Ustazah. Bagaimana cara kita membiasakan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari? Ustazah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, luar biasa nih, dari bangun tidur berarti sampai kita tidur kembali. Coba dari bangun tidur, biasakan setiap bangun tidur kita baca doa. Apa doanya?
alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita biasakan walaupun hal yang kecil. Habis itu setelah selesai makan, kita ucap syukur kepada Allah dengan membaca doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ketika keluar dari WC pun kita bersyukur lawan Allah Ta'ala. Kita baca doa juga setelah keluar WC. Setelah apa lagi? Setelah misalkan kita selesai belajar, kita doakan, kita berdoa selalu sebagai apa? Sebagai rasa syukur kepada Allah. Dan sholat yang 5 waktu jangan kita tinggalkan. Kalau bisa kita tambah dengan sholat-sholat sunnah. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini jadi supaya dalam kehidupan sehari-hari kita penuh dengan syukur kepada Allah. Dengan kita bersyukur tadi sesuai dengan janji Allah di Quran surah Ibrahim ayat 7, insya Allah Allah akan tambah nikmat kepada kita sehingga kita merasa apa yang Allah berikan itu sangat-sangat luar biasa banyaknya. Masya Allah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari jangan lepas daripada doa ya Ustazah. Iya, doa kita sebagai tanda beraktivitas. syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah telah kita dengarkan jawaban-jawaban pertanyaan tentang materi pada hari ini, yaitu memahami makna syukur di bulan Ramadan. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.